Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Marina Zulaikah dengan NIM 72114191005. Di bab ke-9 ini kita akan bahas tentang keamanan informasi. Apa saja yang kita bahas pada bab kali ini tuh lumayan banyak, dari mulai kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian sampai pada manajemen keberlangsungan bisnis. Kita langsung masuk pada pembahasan pertama, yaitu kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Jadi keamanan ini dibutuhkan untuk menjaga agar sumber daya, baik itu virtual maupun fisik, dari ancaman dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Penjagaan keamanan sendiri ini bertujuan untuk menghilangkan ataupun mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran serta menyediakan organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadinya gangguan. Terdapat beberapa tantangan sendiri dalam penerapan keamanan, yaitu yang pertama adalah masalah keamanan versus hak-hak individu. Jadi, bagaimana cara pengimplementasian keamanan yang cukup serta alat-alat pengendalian yang tidak melanggar hak-hak individu. Kemudian yang kedua adalah keamanan versus ketersediaan, di mana dalam bidang bisnis itu adanya kekhawatiran akan privasi catatan medis individu menjadi pusat perhatian karena tersebar gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah keamanan informasi. Keamanan informasi atau sistem security adalah perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuan dari keamanan informasi sendiri adalah yang pertama, kerahasiaan, yaitu berusaha untuk melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang yang tidak berwenang. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan, yaitu menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang berwenang untuk menggunakannya. Kemudian yang ketiga adalah integritas, yaitu sistem informasi harus memberikan representasi yang bersifat akurat. Kemudian adalah manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi atau Information Security Management adalah aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi perusahaan tetap aman. Sedangkan untuk manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Management adalah aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya bencana. Bagaimana manajemen keamanan informasi itu berjalan? Itu yang pertama adalah mengidentifikasi terlebih dahulu ancaman, kemudian mendefinisikan resikonya, kemudian menentukan kebijakan keamanan informasi, dan yang terakhir adalah mengimplementasikan pengendalian. Kemudian ancaman keamanan informasi sendiri adalah itu baik orang, organisasi, mekanisme, ataupun peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman-ancaman sendiri itu dibedakan jadi beberapa, yaitu pertama adalah ancaman internal dan eksternal. Internal berarti termasuk karyawan, pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan mitra bisnis perusahaan. Sedangkan untuk yang eksternal adalah yang selain itu, misalnya kayak masyarakat, pelanggan, dan lain sebagainya. Ancaman internal sendiri itu pastinya menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal, dikarenakan tentu orang internal memiliki pengetahuan yang lebih mendalam akan sistem perusahaan. Kemudian adalah yang kedua adalah ancaman yang baik itu disengaja ataupun tindakan kecelakaan. Jadi tidak semua ancaman itu dikarenakan oleh tindakan sengaja yang bertujuan untuk mencelakai. Ada ancaman yang dapat terjadi karena sebuah kecelakaan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Oleh karena itu, sebuah keamanan informasi itu didesain untuk mencegah ancaman yang disengaja dan juga mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan. Selanjutnya adalah jenis ancaman. Yang pertama adalah virus.
yaitu program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program lainnya. Yang kedua adalah worm atau cacing, yaitu tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri dalam sistem, tapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Kemudian yang ketiga adalah Trojan horse atau kuda Troya, yaitu tidak dapat mereplikasi dan mendistribusikan dirinya sendiri, jadi si pengguna menyebarkannya sebagai suatu perangkat. Kemudian yang keempat adalah adware, yaitu munculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Dan yang kelima adalah spyware, yaitu mengumpulkan data dari pengguna. Selanjutnya adalah risiko. Risiko keamanan informasi sendiri adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Resiko sendiri itu ada beberapa. Yang pertama adalah pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian, di mana mengakibatkan hilangnya informasi ataupun uang. Kemudian yang kedua adalah penggunaan yang tidak terotorisasi, yaitu orang yang tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan bisa mengakses sumber daya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan, di mana menyebabkan operasionalnya perusahaan tidak bisa berfungsi dengan baik. Kemudian yang keempat adalah modifikasi yang tidak terotorisasi, di mana ini menyebabkan output sistem dalam pengambilan keputusan jadi salah. Selanjutnya adalah persoalan e-commerce. Untuk menghadapi persoalan e-commerce seperti pencurian itu ada beberapa solusi. Yang pertama adalah kartu kredit sekali pakai. Gimana cara kerja dari kartu kredit sekali pakai sendiri adalah ketika kita membeli sesuatu secara online, kita akan memperoleh angka acak dari situs web perusahaan kartu kredit. Kemudian angka acak itulah yang diberikan kepada pedagang e-commerce bukan dengan menggunakan nomor kartu kredit pelanggan. Jadi nomor kartu kredit pelanggan otomatis lebih aman. Kemudian yang kedua adalah praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa, di mana Visa ini memberikan beberapa praktik yang harus dilaksanakan oleh pelanggan. Yang pertama yaitu memasang dan memelihara firewall, kemudian memperbarui keamanan, kemudian melakukan enkripsi data yang disimpan, kemudian melakukan enkripsi data yang dikirimkan, memperbarui peranti lunak antivirus, membatasi akses data, memberikan ID unik, memantau akses data dengan ID unik, tidak menggunakan kata sandi default, dan yang terakhir yaitu selalu menguji sistem keamanan. Manajemen risiko adalah satu dari dua strategi untuk mencapai keamanan informasi. Langkah dari pendefinisian risiko sendiri adalah pertama, mengidentifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Kemudian menyadari risiko. Yang ketiga adalah menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Dan yang keempat adalah menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Setelah risiko tersebut tuntas, sudah selesai, kita diwajibkan untuk membuat laporan analisis risiko untuk mendokumentasikan hasil temuan, di mana dalam laporan tersebut ada beberapa hal yang harus disampaikan. Yang pertama adalah deskripsi risiko, kemudian sumber risiko, tingginya tingkat risiko, kemudian pengendalian yang diterapkan pada risiko, kemudian pemilik risiko tersebut, kemudian tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko, kemudian yang ketujuh adalah jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko, dan yang kedelapan adalah apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi risiko tersebut. Selanjutnya adalah kebijakan keamanan informasi. Terdapat 5 fase implementasi kebijakan keamanan. Yang pertama adalah inisiasi proyek, kemudian kedua penyusunan proyek, ketiga konsultasi dan persetujuan, dan keempat kesadaran dan edukasi, dan yang kelima adalah penyebar luasan kebijakan. Kebijakan itu biasanya terpisah dikembangkan. Itu memiliki fungsi. Yang pertama adalah keamanan sistem informasi, kemudian pengendalian akses sistem, keamanan personel, keamanan lingkungan dan fisik, keamanan komunikasi data, klasifikasi informasi, perencanaan kelangsungan usaha, dan akuntabilitas manajemen. Pengendalian teknis adalah pengendalian jadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem.
Untuk pengendalian teknis sendiri itu ada beberapa. Yang pertama adalah pengendalian akses, di mana pengendalian akses sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama adalah identifikasi pengguna, yaitu memberikan sesuatu yang mereka ketahui, contohnya seperti kata sandi dan lain sebagainya. Kemudian kedua adalah autentikasi pengguna, yaitu memberikan sesuatu yang mereka miliki, baik itu tanda tangan, suara, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah otorisasi pengguna, yaitu pengguna memiliki otorisasi yang berbeda satu sama lain, di mana ada yang hanya bisa melihat saja, ada yang bisa melihat sama merubah informasi ataupun data tersebut. Kemudian yang kedua adalah sistem deteksi gangguan, yaitu mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusahaan. Contohnya yaitu peranti lunak deteksi virus, kemudian peralatan prediksi ancaman dari dalam. Selanjutnya adalah firewall. Firewall sendiri berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan dan internet. Jenis firewall sendiri yang pertama adalah firewall penyaring paket, kemudian firewall tingkat sirkuit, dan firewall tingkat aplikasi. Yang keempat adalah pengendalian kriptografis. Kriptografis sendiri adalah penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika di mana data dan informasi dienkripsi dalam penyimpanan dan juga pada transmisi di dalam jaringan. Contohnya sendiri yaitu SET atau Secure Electronic Transaction yang melakukan pemeriksaan keamanan menggunakan tanda tangan digital. Selanjutnya adalah pengendalian fisik, yaitu berkaitan dengan pengendalian secara fisik seperti mengunci ruang komputer, di mana semakin canggihnya teknologi, tidak hanya kunci tapi bisa mengunci pintu dengan teknologi telapak tangan, suara, serta adanya kamera pengintai. Perusahaan juga dapat menempatkan pusat komputer di tempat terpencil yang jauh dari kota dan jauh dari wilayah yang sensitif terhadap bencana alam. Karena memang kalau fisik itu gak hanya orang, tapi juga bencana alam termasuk dalam ancaman gitu. Kemudian meletakkan pengendalian teknis pada tempatnya. Jadi teknologi sekarang telah banyak digunakan untuk mengamankan informasi, dan pengendalian fisik sendiri adalah pengendalian yang terbaik untuk keamanan. Pengendalian formal dan informal. Yang pertama adalah pengendalian formal, yaitu mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Bersifat formal, karena manajer menghabiskan waktu untuk menyusunnya, mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan, dan diharapkan untuk berlaku dalam jangka panjang. Pengendalian informal sendiri adalah mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Jenis-jenis pengendalian sebelumnya itu tentu membutuhkan biaya. Jadi bukanlah merupakan praktik bisnis yang baik untuk menghabiskan lebih banyak uang pada pengendalian dibandingkan biaya yang diharapkan dari resiko yang akan terjadi. Maka terkadang pengendalian itu harus ditetapkan pada tingkat yang sesuai, di mana keputusan untuk mengendalikan dibuat berdasarkan biaya versus keuntungan. Namun juga ada beberapa industri yang membutuhkan beberapa pertimbangan. Contohnya saja dalam dunia perbankan. Jadi ketika kita melakukan manajemen risiko ATM, pengendalian harus membuat sistem aman tanpa mengurangi kenyamanan pelanggan. Jadi jangan sampai saking amannya sistem tersebut nanti pelanggan itu merasa kesulitan dan akhirnya tidak mau untuk menaruh uangnya di bank. Kemudian dukungan pemerintah dan industri. Jadi dukungan dari pemerintah sendiri itu dan industri sudah menetapkan beberapa standar-standar untuk menjadi panduan organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Ada beberapa, yang pertama adalah BS 7799 Inggris, kemudian BSI IT Baseline Protection Manual, kemudian COBIT, kemudian GASSP, dan yang kelima adalah ISS Standard of Good Practice. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah.
Ini adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menjaga keamanan informasi. Itu pertama ada standar keamanan komputer pemerintah Amerika Serikat, di mana pemerintah merancang program yang mencakup seperangkat standar keamanan yang harus dipenuhi oleh organisasi yang berpartisipasi, ditambah tersedianya program peranti lunak yang menilai sistem para pengguna dan membantu mereka dalam mengkonfigurasi sistem mereka untuk memenuhi standar. Yang kedua adalah Undang-Undang Anti Terorisme Kejahatan dan Keamanan Inggris, yaitu ATCSA. Ada pasal 1, 2, 3 tentang keamanan informasi. Yang selanjutnya adalah sertifikasi profesional, yaitu sertifikat kayak gitu. Itu ada beberapa. Yang pertama ada Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian, di mana ditawarkan oleh Information System Audit and Control Association, di mana untuk mengikuti sertifikasi ini pendaftar harus mengikuti ujian, mengikuti kode etika, dan memberikan bukti pengalaman kerja di bidang keamanan informasi. Yang kedua adalah Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional, di mana ditawarkan oleh International System Security Certification Consortium. Jadi untuk pemegang sertifikasi ini adalah pemilik ahlian dalam keamanan informasi, dalam pengendalian akses, kriptografi, arsitektur keamanan internet, dan praktik manajemen keamanan. Dan yang ketiga yaitu Institut SANS, di mana menawarkan sertifikasi Global Information Assurance Certification Program, di mana mencakup mata kuliah audit keamanan IT dan intisari pengendalian, serta penulisan dan pemeriksaan kebijakan keamanan. Selanjutnya itu manajemen keberlangsungan bisnis, yaitu aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadinya gangguan sistem informasi. Yang pertama ada rencana darurat, yaitu emergency plan, di mana menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi, yaitu meliputi sistem alarm, prosedur evakuasi, dan sistem pemadaman api. Kemudian yang kedua adalah rencana cadangan, yaitu pertama ada redundancy, yaitu duplikasi. Kemudian yang kedua adalah keberagaman, yaitu pusat komputer terletak secara terpisah-pisah. Dan yang ketiga adalah mobilitas, yaitu membuat kontrak dengan jasa pelayanan cadangan di hot site ataupun cold site. Dan yang ketiga adalah rencana catatan penting, adalah dokumen, kertas, mikrofon, dan media penyimpanan optis dan magnetis yang terpenting untuk meneruskan bisnis perusahaan, di mana ini harus dibuat cadangan dan diletakkan di lokasi yang terpencil. Demikian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai berjumpa di materi selanjutnya.